Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an aqula a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, baik itu kita lakukan di depan orang banyak ataupun dalam keadaan sendirian. Yang kedua adalah marilah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur di sini adalah bersyukur dalam arti yang sebenarnya, yaitu menggunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Kita gunakan segala anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan nikmat berupa penglihatan. Kita gunakan penglihatan itu untuk ibadah kepada Allah. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk membuka kitab-kitab hadis, untuk membaca buku-buku yang berfaedah. Allah juga memberikan kenikmatan berupa pendengaran. Kita gunakan pendengaran kita itu juga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan untuk mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Kita gunakan untuk mendengar nasihat-nasihat dari para ulama dan lain sebagainya. Allah juga memberikan kesehatan, kenikmatan berupa kesehatan kepada badan kita. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Kita gunakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Para jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, di pagi yang cerah ini marilah kita buka pintu maaf seluas-luasnya yang sudah lama tertutup. Kita jauhkan dalam diri kita kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Kita jauhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Kita buang rasa benci, rasa dendam, rasa permusuhan yang selama ini ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong dan tercatat menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini salah satunya adalah berkah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, semalam suntuk kita tanpa henti-hentinya, tanpa ada kata lelah kita bertakbir, bertahmid, bertasbih, bertahlil kepada Allah. Dan itu semuanya kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah. Itu kita lakukan sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah.
Itu juga kita lakukan sebagai bentuk kita itu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Karena Nabi mengatakan, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasi hari Idul Fitrihmu, hari Idul Adhamu, hiasi hari rayamu dengan bertakbir. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hendaknya takbir yang kita kumandangkan harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kita masukkan ke dalam hati kita sebagai wujud pengakuan kita akan kebesaran Allah. Tahmid, tasbih yang kita baca juga harus kita tanamkan di dalam hati kita. Dan itu juga sebagai bentuk penyucian dan pemujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri ini memperhatikan apa yang telah kita perbuat di hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita hendaknya bertakwa kepada Allah, harus bertakwa kepada Allah dan memperhatikan bekal-bekal yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari esok. Sayyidina Abu Bakar mengatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinah. Barang siapa yang masuk ke alam kubur, maksudnya barang siapa yang sudah wafat atau meninggal dunia, bila zadin dengan tanpa bekal, faka'annama raqibal bahra bila safinah, maka seakan-akan dia itu mengarungi samudra tanpa bahtera. Apa yang akan terjadi kalau ada seorang yang mengarungi samudra tanpa perahu, tanpa bahtera? Ya, ada kemungkinan besar dia itu akan celaka. Ada kemungkinan besar dia juga akan tenggelam. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dikatakan dalam ayat ini, diingatkan juga dalam ayat ini bahwa hendaknya kita bertakwa. Dan janji Allah bagi mereka yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar atas segala masalahnya. Allah akan menjadikan jalan keluar atas segala urusannya. Allah juga akan menjadikan jalan keluar atas semua persoalannya, termasuk persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu pandemi Corona atau pandemi COVID-19. Yang tentunya apa yang kita hadapi saat sekarang ini dibutuhkan kesabaran yang sangat besar. Kesabaran perlu kita pupuk. Kenapa? Karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Bahkan para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para nabi, orang-orang soleh terdahulu, banyak sekali yang menghadapi ujian bahkan lebih berat daripada ujian yang kita hadapi. Tapi apa yang beliau lakukan? Apa yang beliau lakukan? Beliau mendapatkan kemuliaan karena apa? Beliau menghadapi ujian yang sangat berat itu dengan penuh kesabaran. Beliau menghadapi ujian itu dengan kesabaran yang sangat besar. Sebagai contoh, Nabi Yunus. Pernah Nabi Yunus itu dikarantina di dalam perut ikan nun, sampai lamanya sekian lama. Pada akhirnya Nabi Yunus menyadari akan kesalahan-kesalahannya. Beliau beristighfar di dalam perut ikan. Beliau beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku ini adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus istighfar sehingga Allah kemudian menyelamatkan Nabi Yunus dari ikan nun itu. Kemudian dikeluarkan Nabi Yunus, yang pada akhirnya ketika keluar dari perut ikan, Nabi Yunus mendapatkan umatnya dalam keadaan bertaubat. Dan itu Nabi Yunus dapatkan karena apa? Karena beliau bersabar menghadapi ujian ketika terkurung di dalam perut ikan. Beliau senantiasa istighfar kepada Allah, takwa kepada Allah.
Contoh yang lainnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah dikarantina di dalam penjara. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Beliau bersabar menghadapi ujian itu. Dan pada akhirnya ketika dikeluarkan dari penjara, Nabi Yusuf diangkat menjadi raja. Sekaligus beliau itu menjadi nabi. Begitu juga dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah mengkarantina dirinya sendiri di dalam Gua Hira. Berhari-hari beliau menyendiri di dalam Gua Hira, yang pada akhirnya malaikat Jibril turun membawa wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5, dan inilah yang nanti pada akhirnya menjadi petunjuk bagi kita semuanya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, bercermin dari para kekasih Allah di atas, maka kita harus bersabar dan selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Apalagi kondisi saat ini yang masih belum menentu. Wabah pandemi COVID-19 belum kita ketahui kapan berakhirnya. Bahkan sekarang ini ada kebijakan bahwa kita ini tidak boleh mudik. Oleh karena itu, ini tentu masalah bagi orang-orang yang rumahnya sangat jauh, yang ingin mudik. Ini sebuah permasalahan. Tetapi seharusnya kita meniru dari para kekasih Allah. Kita hadapi itu semuanya dengan kesabaran. Insya Allah dengan kesabaran yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dan kemuliaan dari Allah setelah pandemi COVID-19 ini. Para jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, tujuan utama kita ini berpuasa adalah agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Tujuan kita berpuasa itu adalah bertakwa. Oleh karena itu dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang ataupun sempit, kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Walaupun dalam keadaan yang tidak menentu saat ini, mari kita tetap bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan wabah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.